Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa nih, jadi hari ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi buat yang ingin request sahamnya untuk dianalisa juga di sini, jangan lupa requestnya itu di Telegram. Tinggal klik aja link yang udah saya siapin di deskripsi di bawah dan langsung join. Tempatnya memang terbatas ya, hanya 10 saham aja, jadi siapa cepat dia dapat. Stay tune juga sampai akhir video karena nanti saya juga mau bahas nih beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Oke, saya disclaimer juga. Jadi semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share sebanyaknya supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita mulai aja langsung. Saya akan share screen. Dan seperti biasa, saya menggunakan toolsnya Wisdom and Invest. Jadi tools ini memang aksesnya lewat Telegram dan harus berlangganan ya, tapi don't worry, buat teman-teman yang belum bisa berlangganan, masih bisa stay tune di YouTube-nya ini, jadi bisa merasakan manfaatnya juga, mudah-mudahan bisa ikutan profit juga nih. Kita mulai dari ini ya, kompositnya dulu, kita cek. Hari ini luar biasa nih, open gap up tadi pagi nih. Oke, kompositnya hari ini jadi open gap up ya, dan jadinya all time high lagi. Memang ada gap sih ya. Nah, jadi bisa aja akan tutup gap dulu. Tapi don't worry, nanti kita cek juga foreign flow-nya apakah masih oke. Kalau masih oke, berarti masih aman nih. Mudah-mudahan bisa nyampe nih ya 7.000-nya. Ini sedikit lagi udah mau kena tuh. Momentumnya oke, masih oke, masih di atas garis win line. Dia udah bikin new high juga, jadi masih oke ya. So far no problem, kompositnya masih aman-aman aja, walaupun banyak isu-isu nggak enak dengan perang-perang dan segala macam. Foreign flow-nya juga masih inflow aja terus. Moga-moga segera ke 7K. 7K-nya atau 7.000-nya bakalan terjadi secepatnya. Mudah-mudahan. Oke, kita mulai dengan saham pertama yaitu MTEK. Kita cek juga hak kakinya MTEK. Nah, MTEK ini cukup menarik ya. Dan kalau teman-teman misalnya ada yang nonton YouTube kemarin, jadi kemarin saya ada posting YouTube-nya juga, membahas WinTools, tapi lebih ke materinya banyak nih ya. Jadi moga-moga teman-teman segera nonton buat yang belum nonton. Jadi di sana, di video kemarin itu saya ada membahas tentang price action dan strategi untuk entry dan exit. Jadi itu sangat ini banget ya, sangat bermanfaat mudah-mudahan. Nah, di si MTEK ini kemarin saya sempat singgung di video kemarin. Jadi MTEK itu kan kemarin itu sedang sideways. Nah, penentuannya adalah ketika dia akan breakout atau dia akan breakdown. Dan hari ini dia breakout. Maka oke ya, artinya dia berpeluang untuk testing resist 2240 atau bahkan dia akan breakout nih dan lanjut ke 2400. Jadi bagus banget untuk si MTEK ini. Nah, memang jarak ke garis win line-nya agak jauh ya. Di sini ada garis win line-nya di 1987, jangan lupa dibuletin sesuai dengan fraksinya. Dan MA200 di sini juga ada support-nya, sekaligus MA200 ya, yaitu 2130. Kalau support terdekat itu di 2180. Momentumnya meningkat, ini oke, dan memang si MTEK ini ada foreign flow. Foreign flow-nya juga cukup masif ya, cuma gerakannya agak nggak begitu searah. Nah, ini NBSA itu menunjukkan area supply and demand. Ini area supply, ini area demand. Sama ya dengan area support dan resist gitu. Ini inflow-nya memang masif, cuma kemarin itu sempat tidak searah. Jadi kita tetap utamakan price action-nya. Dan hari ini price action-nya juga kembali menarik lagi. Mudah-mudahan dia akan segera ke area yang ini. Tapi tentu dia harus testing 2400 dulu ya. Itu ada resist juga. Lalu hak kakinya sih nggak ada yang gimana-gimana banget karena kelihatan datar. Ini ya rata-ratanya yang garis hitam itu datar. Seharusnya kalau yang bagus adalah ketika dia hijau-hijau dan garis rata-ratanya atau garis yang hitam itu semakin menanjak, semakin meningkat.
Tapi ini dia rata-rata. But it's okay, yang penting kita utamakan adalah price action-nya. Jadi selama price action-nya bagus, artinya kita tinggal follow aja. Oke, jadi dia sudah bikin new high lagi, semoga segera ke area resistnya. Ini oke. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya MTech itu silakan di hold aja, jangan lupa ya pasang trailing stop karena market bisa setiap saat berubah. Selanjutnya ada ESA, kita cek ESA-nya. Dan kita cek hak kakinya ESA. Untuk ESA, dia momentumnya masih titik pink, artinya potensinya dia masih sideway nih, karena dia belum ada momentum. Di manakah area sideway-nya? Kalau dia sideway, artinya segitiga hijau dan segitiga merahnya kita abaikan ya. Sideway-nya areanya sebesar ini, memang lumayan gede ya range-nya. Jadi kalau mau entry, sebaiknya teman-teman entry-nya di area support. Dan kalau sudah mencapai atau mendekati resist, dia nggak bisa breakout, maka teman-teman jangan lupa untuk taking profit dulu. Dia supportnya di 590. Ini juga ada support trend sih, yang di area warna hijau ini ya, itu juga support trend, yaitu 630. Kalau 720 itu adalah resist trendnya. ESA ini ATH ya, ATH-nya atau all time high itu di 710. Jadi kalau dia berhasil nih breakout dari 710 itu keren banget karena artinya dia all time high lagi. Ini ada potensinya sih si ESA ini selama dia masih bertahan ya di atas 590. Kalau dia sudah mulai breakdown di sini artinya tidak oke lagi. Next-nya, untuk foreign flow-nya agak kurang enak sih ya. Dia mulai ada distribusi dari asing. Jadi asingnya mulai net sell secara perlahan. Kelihatannya dari rata-ratanya nih. Jadi garis yang ungu sama garis yang abu itu udah mulai menurun. Tapi it's okay, tetap kita utamakan adalah price action-nya. Jadi ini masih wait and see ya statusnya. Kalau ya teman-teman yang ingin trading, maka silakan masih bisa karena dia sideway, maka gunakan strateginya sideway yang tadi saya bilang, yaitu buy on support dan sell on strength. Kalau breakdown maka tinggal jual, kalau breakout maka tinggal boleh nambah atau ada yang ingin gunakan strateginya buy on breakout itu juga bisa. Kita lihat hak kakinya juga belum gimana-gimana banget ya. Masih datar-datar aja, belum ada yang serius banget, nggak kayak di sebelah sini hijau-hijau terus dan grafiknya mulai menanjak. Tapi di sini enggak. Oke, jadi penentuannya ketika dia breakout atau breakdown. Lanjut ada JAST, JAST. JAST ini masih belum oke ya. JAST dia sahamnya adalah saham yang lagi downtrend karena dia berada di channel down nih ya, menurun. Jadi kurang oke sih. Kalau misalnya teman-teman baru mau entry, maka saran saya jangan. Cari aja saham lain ya yang lebih menarik karena saham-saham yang uptrend tuh banyak banget yang masih menarik. Jadi nggak usah buang-buang waktu di saham-saham downtrend. Kecuali si JAST ini berhasil breakout nih. Jadi keluar dari channel downtrendnya itu baru menarik. Volumenya juga soalnya pas-pasan ya. Nih kalau saat di sini kan volumenya enak tuh. Volumenya besar. Sekarang dia volumenya lagi hampir nggak kelihatan lagi nih. Momentumnya juga masih berupa titik pink dan ada yang berwarna kayak orange pastel. Itu semakin menurun ke bawah. Jadi itu masih tidak oke. Kalau walaupun naik, dia naiknya pasti kan hanya bergerak di dalam channel downtrend ya. Yang mau fast trading silakan, tapi kalau saya sih saran saya mendingan lirik saham yang lain. Supportnya dia lagi berjuang di area MA 200, 163 itu MA 200-nya. Lalu 166 itu juga ada area support, 155 juga ini area support. Dan resistnya, di sini ada resist trend, yaitu di 183 dan 194 itu resist. Foreign flow nggak ada ya. Kalau ada, ini memang ada sedikit, tapi kalau saham gorengan sih biasanya kemungkinan nggak begitu ini ya. Jadi ini kurang. Kalau yang bagus dan serius asingnya, dia akan ada hijau-hijau terus. Walaupun ada net sell sedikit, tapi grafiknya menanjak. Ini enggak. Masih belum oke untuk si JAST.
Kita cek hak kakinya, jas. Hak kakinya juga enggak ya. Enggak ada kelihatan hijau-hijau, masih biasa aja, masih begitu aja. Next ada TNCA. Untuk TNCA ini sebetulnya agak menarik karena di sini ada perbaikan tren momentumnya. Pixelnya sudah hijau-hijau, cuma memang belum momentum biru ya, jadi bukan sinyal valid yang untuk entry. Sifatnya adalah spekulatif. Kalau spekulatif, teman-teman silakan. Kalau mau spekulatif, jangan gede-gede dulu entry-nya. Support 1205, support MA200 di bawah juga ada. Di 985 ya. Di bawahnya juga ada support 965. Untuk resist di 1425. Selama momentumnya ada perbaikan, maka ada potensi sebenarnya dia bisa breakout nih. Cuma hati-hati ya kalau dia tidak bisa breakout dan bikin pembalikan arah. Pembalikan arah seperti apa? Nah, teman-teman harus ngecek di video saya kemarin. Kemarin saya ada jelasin ya, price action dari ciri-cirinya saham-saham yang berbalik arah. Nah, itu seperti apa? Jadi kalau dia mulai berbalik arah, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Yang ini, jadi penentuannya di support yang ini ya, support bawahnya, di low-nya si TNCA. Jadi dia nggak boleh nih bikin new low. Kalau dia bikin new low lagi, artinya dia akan ke support yang 965 itu. Bentar, saya cekin harga lowest-nya berapa yang di situ. Harga lowest-nya 1125. 1125. Jadi dia nggak boleh ya sampai breakdown dari 1125. Kalau dia closing di bawah 1125, artinya potensinya dia akan turun lagi ke bawah. Dia masih bergerak dalam channel downtrend. Ingat channel downtrend gerakannya seperti apa? Dia akan zigzag di dalam channel downtrend ya. Jadi potensi banget dia bisa ke bawah support trendnya gitu. Jadi harus disiplin. Kalau jebol atau dia closing di bawah 1125, exit dulu. Tapi kalau berhasil breakout, maka oke banget, ada potensi. Walaupun nggak langsung sideways, walaupun setelah dia breakout dari channel downtrend, nggak selalu langsung uptrend ya, bisa aja dia sideways dulu. Tapi seenggaknya teman-teman bisa melakukan strategi, yaitu buy on support dan sell on strength. Foreign flow-nya nggak ada. Hak-haknya juga kurang menarik. Jadi berdasarkan price action aja ya, gunakan chart win-nya. Next ada UNTR. Kakinya juga. Untuk UNTR ini menarik karena ada potensi ya, dia bisa aja jadi rounding kayak si Ali ataupun saham-saham apa tuh kemarin yang menjadi rounding, ITMG gitu ya. Jadi saham-saham sultan tapi bentuk chartnya sudah mulai membentuk rounding. Ini masih oke selama dia berada di atas garis win line karena dia mantul juga waktu itu di sini ya, momentumnya juga ada. Dia lagi on support, nih masih sideways membentuk inside bar, support di 24775 dan support garis win-nya sekaligus support saat dia breakout itu ada di 24155, ini di bulletin sesuai dengan fraksinya. Dengan resistnya maka ini resist 25250 juga harga high yang kemarin. Itu adalah resistnya. Jadi kalau dia bisa breakout dari harga high 25750 itu bagus banget. Ini 25750. Ini high yang ini ya. Jadi kalau dia bikin higher high breakout itu oke banget. Potensinya dia bisa lanjut ke sampai sini nih 27800. Foreign flow ada tapi nggak masif-masif banget. Grafik warna abu-abunya cukup walaupun hari ini net sell ya, tapi masih kecil. Yang penting grafik abu-abunya masih oke nih. Ini moga-moga walaupun kecil-kecil tapi terus berlanjut. Dan ini grafiknya semakin meningkat, ini juga semakin meningkat. Kita cek haki-hakinya masih nggak ada yang gimana-gimana banget. Belum grafiknya sampai begini dan belum hijau-hijau-hijau. Ini kayak di sini ya, ini cakep, dia banyak hijau-hijaunya dan grafik warna hitamnya itu meningkat gitu.
Tapi price action-nya bagus, jadi silakan di hold aja. Bagi yang belum punya, maka bisa spekulatif buy tentunya. Jangan lupa cicil ya, atur money management. Maksimal di area garis win line nih. Jadi kalau dia breakdown dari win line jadinya kurang oke. Breakdown itu konfirmasinya ketika dia sudah closing ya. Jadi closingnya after market dia di bawah garis win line itu jadinya kurang oke. Kalau cuma kayak begini, dia jebol, habis itu naik lagi, itu masih oke, masih nggak apa-apa. Next, setelah UNTR ada ITMG. Nah, ini tadi baru sebut ya. ITMG, dia lagi testing area resist nih. 28475 itu area resist, momentumnya masih bagus. Semoga bisa bikin dia breakout lagi ya. Moga-moga bisa bikin new high lagi untuk ITMG-nya. So far sih masih oke. Moga-moga teman-teman udah pada entry dari sejak bawah. Sebentar, saya cek dulu harga high terakhir berapa ini. 27750. Berarti masih belum berhasil ya closing di atas itu. Jadi high yang di sebelah sini itu adalah 27750. 27750. Mudah-mudahan dia berhasil closing bodinya di atas itu karena jadinya oke. Jadi bagus. Momentum oke. Kalau yang sudah punya entry-nya sejak dia breakout di sini, maka tinggal pasang trailing stop ya, jangan lupa. Kalau baru mau entry, maka wait and see dulu nih, karena jarak dari support itu jauh banget. Garis win line-nya yaitu di 24455, itu dibulutin sesuai dengan fraksi. Selama dia berada di atas garis win, ini masih menarik. Jadi kalau dia ada koreksi-koreksi, nah teman-teman bisa cek kembali analisa, kalau koreksinya dengan volume yang kecil, maka kesempatan justru untuk entry. Ini foreign flow-nya bagus ya, masih bagus banget. Coba kita cek yang secara weekly dan monthly nih. Tadi saya lihat sih, bagus banget weekly dan monthly-nya. Nah, ini weekly-nya. Seharusnya sih sudah oke secara weekly. Momentumnya juga meningkat. Moga-moga segera ke area 30 ribuan nih. Haka-hakinya sih datar-datar aja ya. Kita utamakan price action-nya aja. Next, setelah ITMG ada MTDL. MTDL masih belum oke, dia momentumnya masih jadi merah dan malah semakin barnya ke bawah tuh. Jadi tidak oke ya. Memang dia lagi di support trend sih dan dia mantul karena kalau saham downtrend kan nggak selalu jalannya turun terus ya, dia bisa aja mantul-mantul bergerak zigzag di dalam channel downtrend. Jadi kalau ini downtrendnya bisa aja dia bergerak begini. Jadi ada kesempatan dia bisa aja naik. Kalau yang ingin spekulatif, buy, ini boleh, tapi untuk fast trading aja. Ini resistnya di 660, 670, atau bahkan di area 700. Kalau misalnya dia bikin new low lagi, jadinya tidak oke ya. Support di 594. Itu dibulatin sesuai dengan fraksinya. Untuk teman-teman yang spekulatif, maka jangan lupa wajib disiplin. Jadi dia tidak boleh membuat new low nih. Karena begitu dia jebol, artinya tidak oke lagi. Sebaiknya jangan lupa fast trading aja untuk sementara. Sampai dia kalau sudah breakout lagi dari channel downtrend-nya, maka oke. Tapi ini kelihatannya agak kurang oke ya. Sebentar, coba aku cekin tren. Karena kelihatannya trennya sudah udah masuk, udah patah tren gitu. Coba ya, Win MTDL Weekly. Kalau udah patah tren itu nggak oke lagi. Walaupun dia naik, kenaikannya sifatnya sementara gitu. Nah, ini sudah patah trennya secara weekly, jadi kurang oke. Menurut saya sih, daripada fast trading di saham yang seperti ini pun, mendingan teman-teman cari saham-saham yang uptrend ya, karena indeksnya udah mau ATH lagi gitu loh. Sayang banget kalau kehilangan kesempatan.
Kayak tadi ada Indi, wow hari ini luar biasa ya, Indinya ada Adro, batubara, finance-nya juga lumayan, yang Serokin BBRI langsung cuan dalam 2 hari gitu. Oke, kita lanjut untuk MTDL-nya, HKK-nya juga belum oke. Kalau misalnya teman-teman ada yang nyangkut, maka bisa SOS ketika dia menuju ke area resist ya. Jadi kalau dia mantul ke area sini 670 atau bahkan ke 700, maka kalau mau di exit dulu, cut loss dulu itu silakan. Itu kalau kasusnya nyangkut. Tapi kalau belum entry, maka sebaiknya teman-teman mendingan cari saham lain yang lebih menarik. Karena menurut saya untuk trading di saham yang downtrend sih tidak oke ya, kecuali terpaksa. Kalau misalnya nggak terpaksa, ada pilihan saham yang uptrend, why not pilih yang uptrend? Oke. Next, setelah MTDL ada SKT. PSKT sudah cukup jelas tidak ada foreign flow-nya karena nggak ada hijau-hijau. Momentumnya sih lagi melemah ya, dan dia breakdown dari win line. Jadi secara teknikal sebenarnya kurang oke nih. Dia masih membentuk lower low, jadi candle-nya masih lower low. Selama masih lower low masih kurang oke, karena dia closing-nya juga di bawah ya, jadi kurang oke. Kecuali dia sudah seenggaknya bikin inside bar gitu, itu masih menarik untuk kita tradingkan. Support di 99, 96, 94. Tapi kalau besok bikin new low lagi, jangan entry dulu ya, karena masih belum oke. Tunggulah sampai ada tanda-tanda pembalikan arah atau reversal. Tanda-tandanya apa? Itu kemarin udah saya ajarin ya. Di video yang kemarin itu, yang membahas tentang Win Tools, itu saya ada jelasin tentang price action, tentang pembalikan arah, dan entry exit. Bisa teman-teman lihat, kira-kira pembalikan arah tuh kayak apa sih? Minimal ya adalah candle inside bar. Kalau lebih bagus lagi, candlenya harus higher high, baru menunjukkan pembalikan arah. Candlenya juga masih belum, ini juga masih melemah. Jadi untuk yang baru mau entry, saran saya jangan dulu. Ini HKK-nya juga terus menurun, jadi masih belum oke. Kalau mau entry, tunggu pembalikan arah, atau at least dia berarti memang ini ya, harus di atas garis win. Jadi kayak di sini, dia sudah berada di atas garis win, itu baru menarik untuk kita entry. Dia juga breakout dari downtrend-nya. Nah, jadi untuk teman-teman, pelajarilah, analisalah dari kejadian yang udah terjadi ya sebelumnya. Berarti si PSKT ini akan bagus kalau dia sudah breakout dari sini. Ini kan kita tarik, ada downtrend lainnya ya. Jadi menunggu kalau dia breakout dulu sama seperti sebelumnya. Nah, akan lebih oke kalau dia sudah breakout dari sini. Kayak di candle yang sini. Oke, sama belum breakout maka belum menarik. Selanjutnya setelah PSKT ada bumi. Nah, kalau bumi ini saya bingung juga ya. Maksudnya karena udah di 50, harusnya teman-teman exit-nya itu adalah ketika dia udah mulai ini nih. Kalau udah ARB gini memang agak sulit untuk keluar ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada yang nyangkut, itu nyangkutnya nggak banyak. Seharusnya exit-nya adalah di hari pertama sebelum dia ARB. Makanya saya sering bilang juga ke member, janganlah entry di saham yang ARB-nya masih terkunci. Kalaupun mau entry, maka sifatnya spekulatif, fast trading aja. Karena berbahaya banget. Ini sekali terkunci, ARB sekali, langsung ARB. Nggak ada belas kasihan. Ini memang sempat nih. Kalau mau kabur, harusnya bisa kabur ya di area sana. Dia sempat nggak kekunci ARB-nya. Harusnya teman-teman bisa exit di situ. Karena kita nggak tahu kapan dia bakalan naik kembali. Jadi ya hanya bisa berharap mudah-mudahan bandarnya baik hati mau naikin kembali. Sekarang sih saya nggak bisa analisa apa-apa karena dia ARB di 51, bahkan ARB-nya itu antrian overnya masih tebal juga ya. Tadi kalau nggak salah berapaan ya? Saya agak-agak lupa. Karena saya nggak punya nih si bumi ini. Sudah nggak ada. Sudah exit seharusnya dari sejak di sini kan candle-nya udah kurang oke ya, candle shooting. Dan besoknya ARB. Jadi jangan banget deh sampai nampungin saham-saham ARB. 28 juta lot. Ya, jadi tunggu aja sampai bandarnya berbaik hati untuk naikin lagi. Aslinya net sell-nya gede banget soalnya tuh.
Jadi nggak banget, belum oke banget. Hindari aja ya saham si Bumi ini. Tapi kalau udah terlanjur nyangkut, maka mau nggak mau, teman-teman terpaksa harus pasrah. Jangan pikirin lagi loss-nya ini. Fokus aja langsung ke saham-saham yang uptrend. Karena sayang banget ya, saham yang ini kalau nggak jalan, dan teman-teman stres, terlalu fokus di saham yang lagi turun begini, udah keburu nyangkut, mau nggak bisa apa-apa. Mendingan pikirin aja solusi lain, yaitu cari saham yang lagi uptrend dan bisa ngasih cuan. Mudah-mudahan teman-teman nggak all in di sini, jadi masih ada modal untuk ditradingkan dan fokus mulai ke saham-saham yang uptrend ya. Paling aman itu biasanya BRI, TLKM. Nah, nanti kita bahas juga di belakang. Oke. Lalu selanjutnya ada film. Kaki film. Kita cek. Untuk film ini menarik sebenarnya ya, ada momentum, cuma memang volumenya sudah mulai makin menipis nih. Momentumnya ada, dia bikin new high lagi gitu. Ini menarik sebetulnya. Supportnya selama dia membentuk higher high masih oke ya. Ini candle bullish, volumenya sih oke, tapi nggak semenarik itu karena kemarin-kemarin volumenya kan tinggi-tinggi, ini volumenya ya nggak seberapa ya sebetulnya, nggak liquid-liquid banget, tapi mudah-mudahan selama price action-nya bagus sih masih bisa kita tradingkan. Ini oke, ini masih higher high, ini inside bar, higher high, ini masih higher high juga, jadi moga-moga dia akan testing nih 1100 atau bahkan 1220. Supportnya lumayan jauh ya, di sini 920, jadi hati-hati. Kalau yang udah entry, maka jangan lupa pasang trailing stop. Trailing stopnya di mana? Yang penting teman-teman masih cuan. Jadi jangan sampai dari cuan jadi nggak cuan ya. Pasang trailing stopnya. Di video kemarin juga saya ada jelasin cara pasang trailing stop. Pasang trailing stopnya itu setiap orang berbeda-beda karena titik entry-nya beda-beda. Hak kakinya ini masih menarik, hak kakinya si film ini dia masih teknikalnya juga masih oke, momentumnya oke, cuma nggak ada foreign flow. Untuk yang ingin entry maka jangan lupa entry-nya atau money management, dan kalau bisa sih di area-area support. Atau gunakan VWAP ini ya, jadi entry-nya jangan jauh-jauh dari VWAP. 10 saham yang teman-teman request di grup Telegram udah dibahas. Sekarang kita masuk ke screenernya Wisdom and Invest nih. Jadi buat tadi mungkin ada yang saham-sahamnya nyangkut-nyangkut, jangan dipikirin lagi, langsung bikin action aja. Misalnya kalau memang harus di cut loss, udah saham downtrend harus di cut loss, maka cut loss. Langsung fokus ke saham-saham yang uptrend. Mudah-mudahan screener yang saya kasih ini saham-sahamnya ada yang menarik untuk teman-teman dan bisa memberikan cuan ya. Screener yang akan saya share ini screener hak kaki. Saham yang masuk screener hak kaki, contoh kayak si Bumi ya, bukan berarti dia bagus. Kita harus utamakan adalah price action-nya. Jadi ingat price action number one. Ini ada Adro, ada Indi, ada Breeze, lalu Doit masih oke, juga ada MTEK, cuma Doit udah terlalu tinggi ya. Lalu ada macam-macam ini, silakan. Saya nggak bisa bahas semuanya, jadi nanti saya akan pilih beberapa aja untuk kita analisa di sini. Semoga teman-teman mengambil intisarinya dan belajar untuk analisa kembali sendiri. Jadi kalau misalnya dilihat, ada yang menarik nih. Nah, oke ya, silakan diatur trading plan-nya. Saya akan share juga beberapa screener lainnya, yaitu ini, yang screener win. Yang ada status buy itu bukan berarti langsung beli ya. Teman-teman tetap harus analisa chartnya kembali. Dia trennya lagi apa? Utamakan tren yang lagi uptrend atau minimal dia lagi sideways tapi di dalam major trennya up. Lalu yang statusnya buy ini kalau misalnya lagi sideways artinya gunakan strateginya itu buy on support dan sell on strength ya. Dan kalau dia lagi downtrend, maka hindari.
Sinyal valid untuk entry, kemarin juga saya ada share, itu sinyalnya adalah ketika dia di atas garis win atau dia sudah muncul segitiga hijaunya, dan pixelnya dua-duanya hijau, pixel ya, dua-duanya hijau, dan momentumnya semakin menanjak yang berwarna biru-biru. Lalu saya akan share screener all time high, juga screener Minervini ya. Ingat, semua saham yang masuk ke dalam screener ini tetap kita harus analisa kembali. Jadi ini saya sharing aja, barangkali teman-teman ngelihat ada yang menarik, silakan dianalisa kembali sendiri. Nah, yang saham pertama yang saya akan bahas adalah BBRI. Karena BBRI ini udah mau ATH ya. Bentar ya, coba saya lihat BBRI. All time high-nya, ATH-nya itu di 4950. BBRI. Oh, saya belum share screener net buy sell ini ya. Foreign flow ya. Wait, nanti saya akan share juga NBSAD. Ini adalah foreign flow. Jadi bisa teman-teman lihat indeks naik, asing tuh entry di saham-saham apa sih gitu. Inflow-nya ke saham-saham apa sih? Ini ada BRI, ada Arto, TLKM. Tetap ingat ya, price action kita utamakan dulu. Kita kembali ke BRI. Nah, BRI ini memang saya sempat kaget juga tadi tiba-tiba indeksnya opening langsung gap up dan BRI-nya 6%. Wow, luar biasa ya. Tentunya pasti akan digunakan sebagai ya kapan lagi gitu BRI-nya naik sampai 6%. Pasti akan banyak trader-trader yang memanfaatkan itu untuk taking profit. Kenapa? Karena nanti ambil lagi di bawah gitu loh. Lumayan ya, dalam sehari langsung 6%, tinggal ambil lagi di sini. Ada support yaitu 4550, tinggal entry gitu. BRI oke lah ya, ini potensi banget untuk all time high di 4950 all time high-nya, jangan lupa. Untuk investasi juga menarik, tinggal gunakan sistem dollar cost averaging. Bagi yang nggak paham itu bisa di googling ya, di googling aja apa sih dollar cost averaging itu. Jadi sistemnya tuh cicil sebetulnya di setiap area-area support atau cicil berkala, misalnya teman-teman anggap kayak tabungan gitu ya. Jadi daripada nabung di banknya, mendingan kita nabung di sahamnya, lebih returnnya lebih bagus. Foreign flow-nya luar biasa, ini oke. Udahlah, saya nggak perlu bahas sebetulnya ya BBRI. Pokoknya beli aja di area support. Ini masih oke banget, apalagi kalau indeks kita bakalan ke 7.000. Haki BBRI. Oke ya, masih menanjak juga, walaupun memang closing-nya di bawah, itu gara-gara yaitu tadi, karena open-nya gap up terlalu luar biasa, 6% gitu. Tapi don't worry, pelan-pelan pasti BRI akan menanjak lagi dan akan lagi mencapai ke sana. Lalu selanjutnya BBNI, semuanya sama ya, mirip-mirip. BRI, BNI, TLKM semua open-nya gap up, bahkan si ASII juga open-nya gap up. Jadi don't worry, selama dia masih oke. Ini momentumnya sih agak melemah. Candle-nya candle bearish, tapi volumenya masih di rata-rata ya. Nggak gede-gede banget, walaupun gede ini, dia tetap mampu untuk naik. Nanti kita lihat foreign flow-nya, sama dia ada foreign flow, masih menarik banget. Support di, ini pas lagi di support sih, 7.900 ya, garis win line, dan di bawahnya juga ada support 7.700, itu support trend, dan ada support secara horizontal yaitu 7.600. Kalau dia ada kembali ke area support itu, maka kesempatan banget buat teman-teman buy on weakness, oke? Ini juga oke kok buat saham untuk investasi. BCA, BRI, BNI itu oke ya. BMRI so far tadi saya sempat ngecek BMRI-nya ada outflow asingnya. Jadi perlu untuk melihat beberapa saat lagi ke depan. Nah, BNI masih luar biasa banget. Ini masih oke. Lanjut adalah TLKM.
Nah, TLKM juga menarik. Kenapa? Karena ada potensi untuk all time high juga nih. Ya, fund flow-nya lumayan ya. Saya kasih secara monthly deh. Nah, ya secara monthly. Ini mulai ya. Mulai masif lagi. Ini bisa testing nih. 48, 40. Moga-moga dia akan all time high ya. Untuk monthly. Ini juga sudah breakout dari ini. Kalau kita tarik downtrend line-nya. Nah, di situ. Kalau dia ada koreksi, bisa aja ya. Dia akan koreksi ke arah sini. Karena di sini juga memang area support. Jadi kalau mau entry, ketika dia ke area 4.000 dan teman-teman tertarik, masih oke sebetulnya. Selama dia bertahan di sana ya. Tapi kalau tiba-tiba secara teknikalnya jadi jelek, maka nggak oke lagi nih. Kalau dia koreksi, tapi asingnya ada inflow, terus dia mantul, nah itu kesempatan banget untuk buy on weakness. Si TLKM ini. Terus BNGA, nah ini banking-banking. Ini menarik secara teknikal, cuma untuk entry, jangan dipaksain entry-nya terlalu terburu-buru ya. Memang secara price action sih dia bagus, dia masih higher high, sayangnya dia udah mulai muncul doji nih. Nanti pantau aja di area-area support, ini momentum masih bagus, ini volumenya menanjak, jadi price action-nya naik, volumenya juga naik, itu menarik banget ya. Supportnya ada di 1040 atau seharusnya harga low ini adalah menjadi supportnya. Low-nya 1045. 1045 itu menjadi support karena kalau dia strong uptrend seharusnya dia membentuk tangga ke atas dan harga low-nya ini tidak disentuh seharusnya. At least dia sideways. Kalau dia breakout lagi, bikin high lagi, itu bagus banget. Artinya strong ya uptrend-nya. Kecuali dia bikin lower low. Kalau bikin lower low, maka ingat jangan entry dulu, jangan terlalu FOMO atau terburu nafsu. Tunggu sampai ada tanda-tanda pembalikan arah lagi. Jadi misalnya dia bikin beberapa candle lower low, lalu mulai muncul atau mantul di garis win line, dia bikin higher high kembali. Nah, itu tanda-tanda pembalikan arah. Teman-teman bisa entry di sana ya. Jadi ketika saya share beberapa saham yang bagus, bukan berarti besok harus langsung entry gitu. Teman-teman harus tahu titik entry-nya itu di mana. Karena ketika pemilihan sahamnya sudah benar, titik entry-nya salah, maka jadinya kurang oke. Ketika entry-nya sudah benar, pemilihan sahamnya salah, maka jadinya tidak oke juga. Oke, pilihlah saham yang benar dan titik entry-nya harus benar. Supportnya 1040, 1025, dan garis win di 1008 ini tinggal dibuletin sesuai dengan fraksi. BNGA, nih foreign flow-nya ya, cakep. Liquid nggak nih? Liquid juga. Lanjut ada Breeze. Nah, Breeze ini dia lagi testing downtrend secara major sih. Kalau daily-nya dia memang bagus karena ada momentum dan dia breakout hari ini di sini ya. Area breakout-nya bagus. Support 1760, garis winline 1693. Ingat dibuletin sesuai dengan fraksi. Ini kopongan, artinya resistnya nggak terlalu banyak, hambatannya sedikit, artinya tidak ada hambatan gitu. Kemungkinan dia bisa testing ke area 2000 nih. Ada MA 200 juga. Jadi dia harus konfirmasi ininya. Nanti saya share ya yang secara monthly nih biar kelihatan downtrend line-nya yang secara major. Foreign flow-nya bagus ya. Jadi ketika price action-nya sudah oke dan ada inflow beneran, itu oke. Ini monthly-nya, jadi secara monthly dia ada bentar. Price ya, kita cek pakai yang weekly deh. Ini weekly. Sini ya. Nah, ini baru kelihatan. Jadi ini ada resist downtrend. Kalau yang di sini memang sudah break,
Di sini dia perlu break juga, lalu berpotensi ke 2000. Apakah setelah dia mencapai 2000 akan terus lanjut naik? Nggak selalu ya, karena secara monthly ketika dia breakout dari downtrend line, masih ada potensi dia bisa sideways dulu. Ini momentumnya. Jadi cara bacanya, mau di time frame berapapun, mau di time frame 5 menit, kayak mau di time frame daily, kayak hourly, kayak ataupun weekly dan monthly, sama ya cara bacanya. Jadi secara weekly, dia momentumnya kan memang belum jadi biru. Dia masih berwarna merah tua dan mengalami perbaikan. Jadi ada kemungkinan dia masih bisa sideways. Sideways-nya semana. Jadi kalau dia sudah breakout downtrend line, dia bisa sideways di area sini. Jadi ketika udah sideways, ingat strateginya itu apa? Yaitu buy on support dan sell on strength. Artinya kalau udah di resist, jangan lupa take profit. Ya, at least separuh. Sisanya pasang trailing stop. Selanjutnya, dari banking-banking, kita masuk ke blue chip yang call, yaitu PTBA. Adro ini juga masih bagus ya, tapi saya akan bahas ini dulu, akan bahas ini aja karena nanti kita bahas juga Adro, jadi nggak bisa saya bahas semuanya, cuma Bumi aja yang kurang oke nih. Tapi moga-moga sih dia segera mantul lagi ya. Untuk PTBA hari ini candle-nya agak kurang enak sih memang, candle shooting, mungkin karena terlalu luar biasa banget kenaikannya. Momentumnya masih bagus, ini volumenya rata-ratanya mengalami kenaikan. Dan dia breakout dari sini ya, itu bagus banget. Jadi seharusnya entry-nya adalah ketika dia breakout, buy on breakout. Di atas garis win line masih bagus, sehingga di sini ini sebenarnya udah sinyal valid ya. Sinyal valid itu taruhlah di sini. Nah, ini ya. Jadi di sini adalah sinyal valid entry, momentumnya meningkat, berubah menjadi biru Ben Hur, dia breakout, volume meningkat, price action-nya higher high terus di atas garis win line, jadi udah oke banget. Di mana mau entry, ini karena candle shooting star, kemungkinan menjadi ciri-ciri pembalikan arah. Jadi wait and see dulu, besok dia akan bergeraknya seperti apa. Kalau bikin lower low, maka artinya dia akan testing support dulu. Dia akan kembali ke bawah dulu, kita entry-nya mendingan di bawah ya, kita tunggu lagi pembalikan arah untuk naik ke atas. Kalau ini pembalikan arah ke bawah, kita tunggu saat dia membalik ke atas. Tapi ini oke. Seenggaknya dia bergerak dalam sahamnya uptrend gitu. Ini foreign flow-nya bagus banget. Oke. HKK-nya coba kita cek ya. HKK PTBA. Kakinya juga menarik sih, secara rata-ratanya masih ya. Tapi yang penting kita utamakan price action, ingat. Setelah PTBA, kita masuk ke Adro. Nah, ADRO ini juga sama, karena tadi semua saham-sahamnya pada naik luar biasa. Tapi ini masih menarik, dia bikin higher high, candle-nya sebetulnya bukan candle bearish juga sih ya. Memang ekornya lumayan panjang nih. Momentumnya menanjak, volumenya besar, ini jadi masih oke, masih potensi. Foreign flow-nya juga garis abu-abunya masih menanjak, jadi masih oke ya. Sektor coal dan CPO itu masih menarik banget. Lanjut ada AALI. Nah, ini mewakili sektor CPO-nya ya. CPO nggak cuma hanya AALI, ada banyak banget. Ada SSMS, ada DSNG, ada apa lagi ya? Ada LSIP. Masih menarik juga. Cuma yang hari ini all time high, bukan all time high sih. All time high nggak ya? Sebentar saya cek. Udah new high maksud saya. Belum all time high sih. Tidak all time high. Tidak all time high ya. Dia new high. Dia bikin higher high hari ini di 11.775. Momentum masih menanjak. Garis win line-nya atau support-nya ini di 11.285. Ini foreign flow-nya bagus. Coba kita cek untuk secara weekly.
secara weekly ya. Secara weekly ataupun monthly. Nah, ini secara weekly dia di atas MA 200 dan ada momentumnya, jadi menarik banget. Mudah-mudahan bisa ke sini nih, 12.975 itu ada resist ya di chart weekly-nya. Oh, di sini kan udah nggak kelihatan tuh. Oh, ini masih kelihatan nih, 12.475. Kalau di chart weekly-nya akan lebih kelihatan ya, 12.975 itu juga ada resist, jadi moga-moga dia akan ke sana. Ini chart monthly-nya. Chart monthly-nya sudah mulai nih. Tidak membentuk lower low lagi. Jadi moga-moga dia akan masuk ke fase baru ya. Akan mulai membaik nih. Akan mulai begini. Gitu. Oke, tapi tetap ingat kita harus analisa terus secara berkala. Jadi bukan berarti hari ini analisanya bagus, besok akan tetap bagus. Karena market bisa berubah setiap saat. Dan untuk sektor, untuk harga komoditi dari CPO-nya sendiri sampai saat ini masih menarik. Tadi terakhir saya cek masih oke. Moga-moga akan tetap oke. Kita harus pantau terus. Jadi harganya harus bergerak searah ya. Ketika harga emitennya naik, harga sahamnya naik, dan harga komoditasnya juga mendukung, maka oke banget gitu. Oke, sekian itu aja dari saya. Jadi udah beberapa saham saya share. Saham-saham yang belum saya analisa di sini bisa teman-teman pelajari dan analisa kembali sendiri. Silakan ya menggunakan cara-cara yang udah tadi saya sharing ke teman-teman nih. Kalau yang udah ada akses ke Wisdom and Invest, maka jangan lupa ceknya menggunakan 3 hal kalau bisa. Yang satu mewakili teknikal, satu lagi mewakili foreign flow-nya, dan hak-haknya juga. Oke, sekian itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.